Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama Ustazah Dwi. Minggu ini kita akan belajar dengan tema Ustazahku Tercinta. Subtema Adab kepada Ustazah. Sekarang dengarkan cerita Ustazah ya. Ustazah akan menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir yang diabadikan dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 60 sampai dengan 82. Ketika itu Nabi Musa sedang melakukan perjalanan jauh menuju ke arah laut. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan seseorang yang dirahmati Allah. Siapa teman-teman yang ditemui Nabi Musa? Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Diabadikan dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Kemudian Nabi Musa pun bertanya kepada Nabi Khidir untuk menjadikannya seorang murid. Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?" Kemudian Nabi Khidir menjawab, pada ayat 67. Dia menjawab, "Sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" Dia, Musa berkata, "Insya Allah engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun." Kemudian Nabi Khidir menjawab. Dia berkata, "Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang suatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu." Kemudian mereka berdua melakukan perjalanan bersama dengan menaiki sebuah perahu. Nah, Nabi Khidir melubangi perahu itu, teman-teman. Padahal kalau perahu dilubangi akan membahayakan penumpangnya, bisa tenggelam. Nabi Musa pun bertanya kepada Nabi Khidir, kenapa Nabi Khidir melubangi perahunya? Kemudian Nabi Khidir pun mengingatkan Nabi Musa bahwa ia tidak boleh bertanya sebelum dijelaskan oleh gurunya. Siapa gurunya? Nabi Khidir. Kemudian Nabi Musa dan Nabi Khidir bertemu dengan seorang pemuda. Dan tiba-tiba Nabi Khidir pun membunuh pemuda itu. Nabi Musa shock, teman-teman, dan bertanya, kenapa Nabi Khidir membunuh seseorang tanpa sebab? Dan padahal mereka baru saja bertemu. Nabi Khidir pun kembali mengingatkan Nabi Musa untuk bersabar dan menunggu penjelasan dari Nabi Khidir. Sampai pada suatu ketika mereka berdua telah tiba di sebuah kota. Dan Nabi Khidir meminta jamuan yang sangat luar biasa kepada penduduk kota. Tapi para penduduk menolaknya, teman-teman. Dan ketika itu Nabi Musa juga berpikir negatif tentang Nabi Khidir. Kenapa Nabi Khidir meminta imbalan kepada penduduk kota? Dan pada akhirnya Nabi Khidir di kota tersebut mereka berdua melihat ada bangunan yang sudah usang dan hampir roboh, teman-teman. Kemudian Nabi Khidir pun membenarkannya. Nah, Nabi Musa
semakin merasakan keanehan terhadap gurunya. Sampai pada akhirnya Nabi Khidir meninggalkan Nabi Musa. Sebelum Nabi Khidir meninggalkan Nabi Musa, beliau menjelaskan semua yang telah dilakukannya beserta dengan alasannya. Yang pertama, mengapa Nabi Khidir melubangi perahu yang dikendarai Nabi Musa dan Nabi Khidir? Itu karena perahu itu adalah milik seseorang yang miskin, teman-teman. Sedangkan di depan mereka terdapat seorang raja yang sangat angkuh. Dan raja itu suka sekali merampas harta benda milik orang lain. Nabi Khidir melubangi perahu itu untuk menyelamatkan si miskin tadi agar perahunya tidak diambil. Yang kedua, ketika Nabi Khidir membunuh seorang pemuda, Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa bahwa Nabi Khidir membunuh pemuda itu dengan alasan pemuda itu adalah seorang kafir, sedangkan kedua ibu bapaknya seorang yang mukmin. Nabi Khidir khawatir apabila anak itu bisa membawa kedua orang tuanya kepada kekafiran. Dan Nabi Khidir juga berdoa kepada Allah untuk memberikan orang tuanya anak yang solih solihah. Dan yang terakhir, ketika Nabi Khidir berkata membenarkan bahwa ada bangunan yang sudah usang dan yang mau roboh. Itu karena di balik bangunan itu terdapat 2 orang anak yatim yang hidup dengan ibunya. Dan di bawah tanah rumah itu ada harta yang sangat banyak untuk mereka berdua. Dan Nabi Khidir berkata bahwa suatu saat nanti ketika 2 anak yatim itu sudah dewasa, mereka bisa mengambil harta itu. Nah teman-teman, dari kisah yang diceritakan Ustadzah tadi dapat diambil kesimpulan bahwa adab seorang murid kepada gurunya antara lain, yang pertama, seorang murid harus bersemangat ketika belajar bersama gurunya. Jadi teman-teman harus semangat ya ketika belajar bersama Ustadzah dan juga ketika belajar bersama mama di rumah. Nah teman-teman, ketika kita belajar jangan lupa berdoa ya. Doa bertambah ilmu. Bisa teman-teman? Kita baca ya. Doa bertambah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan. Amin. Yang kedua, seorang murid harus bersikap sopan kepada ustadzahnya. Ketika bertemu dengan ustadzah harus mengucapkan apa? Mengucapkan salam. Dan ketika berbicara dengan ustadzah boleh menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang baik. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Jawa. Tapi yang baik ya teman-teman harus sopan. Hayo, hadis menyebarkan salam apa? Masih ingat teman-teman? Kita baca sama-sama ya. Afsyus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Yang ketiga, harus berprasangka baik kepada ustadzahnya. Jadi, ketika ustadzah melakukan sesuatu, teman-teman tidak boleh. Kenapa ya ustadzah melakukan itu? Jangan-jangan ustadzah dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Tapi teman-teman harus berprasangka. Oh, ternyata ustadzah melakukan ini karena suatu alasan tertentu. Seperti Nabi Musa kepada Nabi Khidir tadi, teman-teman harus berprasangka baik. Dan yang keempat, tidak mudah tersinggung. Nah, ketika teman-teman melakukan satu kesalahan dan ustadzah mencoba untuk memberitahu teman-teman, boleh diterima teman-teman. Jadi teman-teman tidak boleh angkuh ya. Misalkan ketika teman-teman menulis, cara menulisnya salah dari bawah ke atas. Kemudian ustadzah bilang, teman-teman menulisnya dari atas ke bawah. Nah, teman-teman boleh menerimanya dengan
lapang dada, tidak boleh tersinggung. Nanti teman-teman, ustazah aku selalu disalahkan. Tidak boleh ya, bukan seperti itu. Karena maksud ustazah ingin membenarkan teman-teman. Dan yang kelima, teman-teman sebagai murid harus mempunyai komitmen terhadap tugas yang diberikan oleh gurunya, oleh ustazah. Misalkan ketika kita sedang belajar, kemudian ustazah bilang, teman-teman peraturan belajar itu apa? Teman-teman menjawab, boleh tertib, tidak rame. Nah, teman-teman sudah berjanji kan kepada ustazah bahwa kalau belajar harus tertib. Berarti teman-teman harus menjalankannya. Karena teman-teman punya komitmen dengan ustazah bahwa ketika belajar harus tertib. Kemudian yang keenam adalah bertanya sesuai dengan izinnya ustazah. Misalkan ketika kita sedang belajar, kemudian ustazah masih menjelaskan, ustazah masih bicara dan teman-teman ingin bertanya. Teman-teman harus bertanyanya sesuai dengan izinnya ustazah. Bagaimana cara meminta izin teman-teman? Caranya dengan mengangkat tangan. Nah, ketika teman-teman mengangkat tangan dan ustazah menunjuk, berarti ustazah sudah memberikan izin dan teman-teman bisa menyampaikan pertanyaannya. Jadi, kalau ingin bertanya harus tertib dan sesuai izin dari ustazah. Tidak boleh memotong pembicaraan. Yang ketujuh adalah meminta maaf apabila murid mempunyai kesalahan kepada gurunya. Misalkan ketika kita sedang belajar bersama-sama antara teman-teman dan ustazah. Kemudian ketika ustazah menjelaskan pelajaran, teman-teman rame sendiri, mainan sendiri, tidak ada yang memperhatikan ustazah. Itu perbuatan yang benar atau salah ya teman-teman? Seperti itu? Itu salah ya teman-teman? Nah, ketika teman-teman berbuat kesalahan, ustazah sedih karena teman-teman rame sendiri, tidak memperhatikan ustazah. Yang benar adalah teman-teman harus meminta maaf kepada ustazah. Teman-teman merasa bersalah, meminta maaf kepada ustazah karena tidak memperhatikan ustazah ketika belajar tadi. Dan tidak mengulanginya lagi. Itu baru benar. Dan yang terakhir, adab seorang murid kepada guru adalah menerima konsekuensi yang telah diberikan oleh gurunya. Nah, misalkan teman-teman rame sendiri, kemudian ustazah capek sekali. Akhirnya ustazah memberikan sanksi kepada teman-teman. Ayo coba Mbak A berdiri ya, atau Mas B baca istighfar karena rame sendiri. Nah, apa yang harus dilakukan teman-teman sebagai seorang murid? Menerima sanksi yang telah diberikan ustazah. Berarti teman-teman harus berdiri atau harus membaca istighfar sesuai dengan perintah dari ustazah. Nah, itu tadi adalah adab seorang murid kepada gurunya. Siapa yang masih suka melanggar adab murid kepada gurunya? Ayo, siapa yang masih suka rame sendiri ketika di kelas? Siapa yang tidak semangat ketika belajar? Dan siapa yang masih suka merengek-rengek pada ustazah? Sekarang boleh diperbaiki ya teman-teman. Harus lebih semangat lagi belajarnya. Alhamdulillah. Semoga apa yang telah dikisahkan ustazah tadi dapat membawa kebaikan untuk kita semua teman-teman. Semangat ya dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.